Coba kain kafannya tarik ke bawah. Astagfirullahaladzim. Loh, kok kurang sih? Jangan banyak-banyak. Tuh, kepalanya kelihatan. Enggak kok Ustadz, cuman sedikit nariknya. Malah nggak lebih ini. Kok bisa begitu? Ditarik ke kaki, kepala kelihatan. Ditarik kepala, kakinya nongol. Tadi beli kainnya berapa meter? 2 meter, Pak Ustadz. 2 meter? Loh, 2 meter kok nggak cukup? Astagfirullahaladzim. Aneh, mayat Pak Tarman nggak bisa dikapanin. Iya ya, baru kali ini ada kejadian aneh di kampung kita ini. Dipasin Bu dari kaki Bu. Ini kepalanya Bu. Nah, ini kan pas Bu. Nah, kakinya masih kelihatan Bu. Sini Bu. Mukanya kelihatan Bu, Ibu gimana sih? Nah, Coba. itu. Nah, itu kakinya masih kelihatan Bu. Astagfirullahaladzim, kenapa bisa begini? Gimana ya? Kita lapor Pak Ustadz aja yuk Bu. Titip ya Bu di sini jagain ya, tolong ya Bu ya. Ya Bu ya, titip ya. Iya, saya juga heran. Pak Ustadz, Pak Ustadz. Pak Ustadz, Ada apa, Bu? jenazah Bu Tarman gak bisa dikafanin. Kaki dan kepalanya selalu kelihatan. Kain kafannya kurang. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Apa yang sedang terjadi? Sepertinya ini bukan kejadian yang biasa lagi, Pak Lurah. Ini pasti ada sesuatu yang sangat fatal yang pernah dilakukan almarhum dan almarhumah ketika hidupnya. La haula wala quwata illa billah.
timah-timah ini, kita bisa nyatut 3 ons pada setiap barang yang kita timbang. Bapak pinter. Terus yang ini gimana, Pak? Oh, gampang itu. Bawa sini. Bapak bisa. Mana? Yang ini? Nah, kalau yang ini, kita masukkan lempengan triplek setebal ini. Iya kan? Nah, jadi setiap liter, kita bisa nyatut setebal triplek ini. Namanya juga usaha, mesti banyak akalnya. Eh, Saya juga kalau nimbang terigu, gula, telur, saya kurang-kurangin 1 atau 2 on. Kan pembeli nggak mungkin sampai rumah ditimbang lagi. Kalaupun ada pembeli yang nimbang lagi, itu berarti pembeli itu kikir, mau untung sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Tarno, nyari apa nih? Ibu kemana Pak Tarman? Oh, si Mbak sedang keluar. Dia sedang ngelunasin cicilan toko ini. Belanja nih. Iya, seperti biasa. Gula 2 kilo, Gula pasir 2 kilo. terigu 3 kilo. Iya. Terigu 3 kilo ya? Iya. Terima kasih Pak. Tapi saya mau bercanda sedikit nih Pak Tarman. Bercanda. Iya, tapi maaf sebelumnya. Mungkin itu cuma hilap saya sendiri. Itu loh Pak. Setiap saya belanja di sini, kok beratnya selalu kurang ya? Ada yang kurang 1 on, 2 on. Tarno, kalau ngomong kamu jangan sembarangan ya. Masih untung kamu saya utangin, ngerti? Loh, kok jadi emosi Pak? Saya kan cuma bercanda Pak. Bercandanya nggak lucu. Mana utang kamu? Bayar. Bayar sekarang. Cepat. Mana nih? Ini kurang 10.000. Mana? Maaf Pak, uang saya cuma segitu Pak. Alah, nggak percaya. Coba mana? Miskin kamu. Mana pergi? Nggak usah. Sana. Demi Allah, saya tidak akan menolong kamu lagi. Pak, uang di tabungan kita semakin banyak. Ini harus diputar lagi. Gimana kalau kita buka usaha? Ya, tapi usaha apa, Bu? Usaha ayam potong. Itu resikonya tinggi, Bu. Begini saja. Di sekitar toko kita kan belum ada yang jualan kain. Bagaimana kalau kita jualan kain? Boleh? Kebetulan tokonya Pak Partogi kan mau dijual. Nah, kita beli. Jadi nanti Ibu dagang di toko yang lama, Bapak di sebelahnya jualan kain. Gimana? Boleh juga. Cocok itu, Pak. Pak, tapi meterannya itu dikurangin. Oh, pasti. Itu hukumnya wajib. Pak, ya, sabar. Pak, ya. Pak, mau beli berapa? 5 meter Ya. Saya dong, Pak. Sabar, Pak. Tangan saya cuma 2. Ini Pak 5 meter. 5 meter. Iya. Repot. Makanya biar pembantu Pak, biar nggak kewalahan. Gampang. Ini Pak duitnya. Makasih ya, Bu. Iya, sabar. Ya, sabar ya. Sabar, kiamat masih jauh kok. Mungkin aja. Sama berasnya Mbak ya. Iya, tadi dikirim ya. Ya, makasih ya Mbak. Iya, ntar. Sekilo Bu saya, Bu. Iya. Ya, 2 kilo Pak, tolong dong Mbak. Iya, sabar. Bu. Timbangannya pas kan 1 kilo, malah saya lebihin. Terima kasih ya, Bu. Iya. Diambil kantongnya sendiri, masukin ya, Bu. Capek ya, Bu ya? Pegel-pegel. Sejak Bapak buka usaha. Ya, kayaknya kita harus punya pembantu, Bu. Kan mahal, Pak. Terus bayarnya gimana? Ya, habis harus bagaimana lagi, Bu? Semua pembeli ingin dilayani dengan cepat.
Iya, di tempat saya juga begitu. Tapi saya cuekin aja. Ini yang bahaya, Bu. Kita harus menservis pelanggan dengan baik. Bisa-bisa pelanggan kita lari semua. Ya udah. Terserah Bapak deh. Atur yang baik. Bu, kalau kita bisa lebih santai sedikit, kamu nggak capek, aku juga nggak capek, barangkali kita bisa punya keturunan. Percuma kita capek-capek cari duit kalau nggak punya keturunan. Blok. Mereka itu mau bikin aku bangkrut kali ya. Bukan gitu cara nimbangnya. Loh. Kok lebih dari setengah kilo? Duh. Timbangan ini sudah benar. Gimana caranya ukuran gula ini jadi nggak benar? Jangan ditambah-tambahin lagi dong. Kalau perlu dikurangin. Maaf Bu, saya cuma menambahkan yang kurang-kurang biar pas. Ih, bodoh. Kamu tahu, dalam setiap butir gula ini ada gaji kamu. Sekolah nggak sih? Udah bener. Sekarang kurangin 3 sendok setiap setengah kilo. Ayo cepet. Nih, semuanya. Cepetan. Iya Bu. Bangkrut saya kalau gitu caranya. Kalian saya gaji bukan untuk merugikan toko ini, ngerti? Kalian pikir toko ini nggak pakai modal? Hah? Kalian tahu kenapa saya marah? Tidak tahu, Pak. Goblok kalian, goblok! Ini apa namanya? Ini apa namanya? Ini namanya meteran, ya. Jadi kalau ada pembeli yang mau beli kain 1 meter, kalian harus kurangi 2 cm atau lebih. Lebih banyak lebih bagus. Tapi Pak, Islam tidak membolehkan kita berniaga dengan cara seperti ini, Pak. Karena ini adalah perbuatan dosa, Pak. Goblok. Di sini ini jualan kain bukan jualan agama, tahu? Kamu jangan ngajarin aku dagang ya. Di pesantren saya memang udah jalan seperti itu, Pak. Menipu dalam jual beli memang dilarang oleh agama kita, Pak. Dasar orang tolol. Kamu itu nggak pantas jadi pedagang. Kamu pantasnya jadi penjaga masjid, buka pengajian di sana. Paling-paling juga kamu jadi penipu di sana, karena kamu perlu makan, iya kan? Pak Tarman, saya memang orang miskin. Memang. Tapi saya tidak mau menjual iman Islam saya. Lebih baik saya hidup melarat daripada saya harus mengorbankan agama saya. Sekarang, saya keluar dari sini. Keluar. Silakan. Masih ada ribuan orang yang mau kerja dengan saya. Ini. Nih. Ini untuk upah kamu selama kerja di sini. Nih, buat masjid kamu. Ambil. ini. Ya, ini dia. Ambil semuanya. Tidak perlu. Terima kasih. Tidak perlu. Assalamualaikum. Bu Bidan, bagaimana keadaan istri saya? Alhamdulillah istri Bapak menjalankan persalinannya dengan selamat. Anak saya? Anak Bapak laki-laki. Tapi apa Bu Bidan? Anak saya kenapa? Mas, telurnya Mas. Bu Aini mau kemana? Mau beli beras di sini? Oh enggak ah. Emang kenapa, Bu? Ngapain belanja di situ? Saya sih nggak mau di tempat situ lagi. Ngapain?
Timbangannya selalu kurang. Mending kalau dikit 5 ons. Masa sih, Bu? Bayangin, Bu. Kalau sehari 100 orang, berapa untung mereka? Biarin aja. Nanti juga di akhirnya dia sendiri yang merugi. Dia sekarang enak-enakan mengambil keuntungan hak orang lain. Tapi seharusnya setua itu tahu diri dong. Insaf gitu loh. Iya sih, memang seharusnya begitu. Udah anaknya pada cacat semua. Yang tua tangannya buntung. Yang bungsu matanya cacat. Seharusnya kalau dia sadar itu kan teguran dari Allah. Suaminya sama setali 3 uang. Suami saya aja pernah kena. Beli bahan dikurang-kurangin materannya. Zolim banget tuh orang. Ayo kita nggak usah belajar lagi di sini. Kita beli beras di tempat lain aja. Ayolah, yuk, yuk, yuk. Ayo dong, kalian berenang. Ih, kalian gimana sih? Tadi katanya mau berenang, sekarang sampai sini malah duduk, diam aja. Kalian tahu nggak berapa banyak ibu udah keluarin uang? Ini beli perabotan berenang, beli makanan, belum lagi masuk bayar ke sini. Enggak, Bu. Malu. Malu sama siapa? Yang berenang itu belum tentu mereka tuh banyak uang dan sekaya kita. Ini malu sama tangan. Yang lain punya tangan 2. Sedangkan aku punya tangan cuma 1. Maaf deh, Bu. Aku pikir kolam renang itu sepi. Tau-taunya rame kayak pasar malam. Aku sih nggak malu, Bu. Cuman khawatir aja nubruk dinding kolam renang. Kalau nubruk cewek sih nggak apa-apa. Ya Allah, kenapa Engkau memberikan anak-anak yang cacat kepada kami? Engkau jahat, Allah. Ya udah, kalau mau berenang kita pulang. Ayo cepat. Saya kasihan sama anak-anak, Pak. Dua-duanya cacat. Ini pasti Bapak penyebabnya. Enak aja kamu ngomong. Peranakan kamu itu yang kotor. Saya yakin Bapak pernah pacaran sama perempuan yang punya penyakit kotor. Jadi Bapak penyebabnya. Bibit Bapak itu banyak kuman-kuman. Kurang ajar kamu. Sudah berani sama saya? Hah? Ingat, kalau Bapak nggak nikah dengan saya, Bapak sekarang masih jadi gembel, nggak akan kaya. Kalau aku nggak bawa kamu ke kota, kamu sudah jadi perempuan yang benar. Kampungan. Seharusnya dari dulu aku ceraikan dia, aku ceraikan. Tapi kalau aku ceraikan sekarang, dia pasti minta harta gondok gini. Tidak. Aku rugi. Ampun Pak, jangan bunuh saya Pak. Ampun. Bunyi apa itu? Jangan dia bunuh diri. Aku harus lihat dia. Aku harus lihat. Ampun. Pak, tolong ampun. Pak. Jangan berteriak. Iya. Kalau berteriak, meledak kepalamu. Iya. Pak, jangan bunuh saya, Pak. Diam! Hei, Pak Tua, ada apa lagi di rumah ini? Ada uang sama perhiasan di lemari. Mana? Di lemari, ambil saja. Asal kami jangan dibunuh ya. Mana kunci mobilnya? Ambil kunci mobilnya. Ini Pak kuncinya, Pak.
beresin barangnya semua. Beres, Bos. Hah? Jangan gerak. Cabut. Si Tarman sama keluarganya mau tinggal di desa ini lagi. Iya tuh, rumahnya yang dulu gubuk sekarang bagus. Gak sia-sia si Tarman sama Normina puluhan tahun mengadu nasib di kota besar. Iya, mereka beruntung sekali. Nekat bawa hasil besar. Gak beruntung juga ah. Sudah lihat anaknya apa belum? Aku sudah. Kasihan anak mereka. Yang perempuan cantik banget. Tapi sayang, gak punya tangan. Apalagi yang bungsu, matanya buta. Gak ada biji matanya. Gerawong. Masya Allah. Bener, kasihan banget. Bud, jangan belok sebelah kiri, Bud. Awas ada selokan. Bohong, Bud, terus aja, nggak ada apa-apa kok. Hei, kalian jangan bercanda dong. Nanti aku kecebur nih. Makanya, Bud, kalau nggak mau kecebur, belok kanan aja. Oh iya, makasih ya. Aduh, tolong. Aduh, sakit. Sama teman-teman, Pak. Aku diledekin terus. Mereka suruh aku jalan ke kanan. Taunya ada pot. Aku kecebur deh, Pak. Awas. Kamu bapak tampar nanti. Ya sudah, kamu mandi dulu ya. Tapi jangan lewat depan. Nanti lantainya kotor. Lewat belakang aja. Ayo. Ayo. Pak, saya bosen jadi ibu rumah tangga kayak gini. Saya pengen buka usaha. Iya, tapi usaha apa? Buka toko kayak dulu lagi nggak mungkin. Karena daya beli masyarakat di sini kan rendah. Mereka lebih suka belanja di koperasi desa. Ya nggak dagang, Pak. Saya juga capek kalau kayak gitu. Pak, sayang uang kita ngalir terus kayak air. Kita kan juga mesti punya pemasukan. Iya, Bapak ngerti. Tapi usaha apa? Kalau saya perhatikan, orang di kampung sini selalu butuh duit. Nah, daripada mereka pinjam sama Lintah Darat dengan bunga yang tinggi, mendingan juga sama saya dengan bunga yang tidak memberatkan mereka. Kita kan bisa untung. Bagus. Bagus itu, Bu. Bapak setuju. Bapak setuju. Lama banget buka pintu. Mana ibu kamu? Tadi ada di dapur, tapi sekarang mungkin sudah ke kebun. Sek. Kurang ajar tuh orang. Nah, TV ini sekarang juga dibawa ke rumah saya. Tapi ibu nggak pesan apa-apa, Bu. Ih, ini bukan soal pesan atau nggak pesan. Ibu kamu itu utang sama saya dan janjinya hari ini akan dibayar. Jadi nggak ada alasan. Sekarang TV ini bawa ke rumah saya. Atau kamu mau ibu kamu masuk penjara? Tapi kalau TV ini dibawa, saya nontonnya gimana? Alah, orang miskin belagu pakai mau nonton TV. TV ini sebagai jaminan utangnya ibu kamu. Atau kamu mau ikut masuk penjara? Bawa! Aduh. Aduh. Tolong. Ya Allah, Masya Allah. Bu Lesmi. Ya Allah. Ibu kenapa, Bu? Ya Allah, berdarah. Mau melahirkan, Bu. Tolong. Pak, tolong. Pak, mau melahirkan. Ya Allah, Pak, tolong, Pak. Pak, ini mau melahirkan
Pak Odeng nggak ada. Kita bawa ke rumahnya saja ya. Jangan dibawa ke rumah. Bawa aja ke klinik, ke tempatnya bidan Yanti. Lasmi ini sudah mau melahirkan. Udah pendarahan. Ayo Pak, ayo cepet Pak. Ayo cepet. Ayo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya. Kamu. Ada apa malam-malam datang ke sini? Kamu kayak ayam sakit. Mencret ya? Bu Nur, saya mohon pertolongan Ibu. Giliran minta tolong kayak ayam sakit. Baik, saya akan bantu. Tapi kamu harus menderita. Pintu rumah saya selalu terbuka buat orang kesusahan seperti kamu. Duduk. Ibu baik sekali. Terima kasih, Bu. Ada apa, Odeng? Kepala anakmu bocor lagi. Bukan, Pak. Odeng, Pak. Butuh bantuan. Pak Tarman? Pak Tarman? Di mana kamu itu? Waktu itu kamu panggil aku Tarman. Sekarang Pak. Jadi bantuan apa yang kamu mau? Istri saya sedang ada di rumah sakit. Dia mau melahirkan. Tapi saya nggak punya uang untuk biayanya, Bu. Istri saya malam ini harus dioperasi. Jadi saya dan suami saya harus datang ke rumah sakit untuk menjenguk istri kamu. Begitu? Bukan itu, Bu. Saya butuh uang 8 juta, Bu. Tolong pinjamkan, Bu. Pak, kalau tidak, istri saya tidak bisa operasi malam ini. 8 juta banyak juga ya. Ya, tapi nggak apa-apa. Asal ada jaminannya. Nanti, insya Allah saya bayar secepatnya. Ini lucu, Bu. Lucu. Kamu mau dibayar dengan insya Allah? Hah? Baiklah, Pak. Memang saya tidak punya apa-apa. Selain surat rumah dan tanah. Cuma itu jaminan saya, Pak, Bu. Nah, kalau gitu, bawa surat rumah dan tanah kamu ke sini sekarang. Ada barang, ada uang. Baiklah, Bu. Pak, terima kasih. Wah, Odeng kok berani mengambil risiko seperti ini ya, Bu Nur? Itulah, Pak. Saya dan suami saya sebenarnya nggak mau ngasih pinjaman uang dengan jaminan seperti itu. Nggak mau, Pak. Tapi Odeng maksa, Pak. Ya, akhirnya saya pinjami juga uang itu. Namanya kita hidup bertetangga, sudah seharusnya saling tolong-menolong. Apalagi tetangga kita sedang kesusahan. Bukan begitu, Pak Lurah? Oh iya, Bu. Pinjamannya itu cukup besar loh, Pak Lurah. Dan asal tahu aja, Pak Lurah. Uang itu adalah uang buat jaga-jaga kalau ada keluarga saya yang sakit. Ya kalau sudah ada perjanjian di atas segel, Bapak dan Ibu secara hukum sudah punya hak atas rumah ini. Perjanjiannya sudah jelas. Ibu sekarang pergi ke sana ya. Suratnya, Pak. Saya permisi dulu, Pak. Terima kasih, Pak Lurah. Saya juga permisi, Pak. Mari. Ganggu ya. Ya. Waduh, gawat. Bu! Bu, ini cepat, Bu. Anaknya, Bu. Hati, Bu. Sayang. Pak Odeng? Mohon ampun, Bu. Saya nggak bisa menepati janji. Saya lagi susah sekarang, Bu. Gimana sih, Pak Odeng? Saya sudah menunjukkan surat ini sama Pak Lurah. Maaf, Bu. Jangan keras-keras. Nanti Lasmi dengar. Dia nggak tahu kalau surat tanahnya itu buat jaminan, Bu. Saya mohon maaf, Bu. Sekarang saya mau ngeliat Laksmi dan anaknya. Persoalan berat ini kita tunda aja dulu. Terima kasih. Alhamdulillah. Silakan masuk, Bu. Mari.
Silakan, Bu. Laksmi. Terima kasih, Ibu sudah mau datang kemari nengokin kami. Iya, nggak apa-apa. Aduh, bayinya lucu, sehat. Baru 2 bulan aja badannya sudah besar. Pantes waktu kamu melahirkan harus disesar. Iya, Bu. Bayinya terlalu besar, Bu. Mas, ayo bikinin minuman. Kok malah bengong aja? Cepetan. Loh, buruan, Mas. Bikinin teh hangat. Di dapur ada pisang goreng, tadi aku yang goreng. Buruan, Mas. Iya. Laksmi, kedatangan saya kemari untuk mengambil hak saya. Maksud Ibu? Suami kamu pinjam uang 8 juta rupiah untuk biaya persalinan anak kamu ini. Jadi, pinjam uangnya sama Ibu? Iya. Maka atas restu dari Pak Lurah, saya datang ke sini untuk mengambil hak saya. Kalau kalian tidak sanggup membayarnya sesuai dengan perjanjian, maka rumah dan tanah ini akan saya sita. Bu. Bu. Jangan, Bu. Laksmi! Laksmi! Odeh! Laksmi, bangun! Iya, ditagih hutang malah pingsan. Laksmi bangun, ayo bangun. Jangan pingsan dulu, bayar hutangnya. Laksmi! Odeh! Odeh! Ada apa, Bu? Lasmi! 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 Kenapa kamu, Lasmi? Lasmi, bangun! Gimana, Bu? Sudah dikosongkan rumahnya? Apanya? Rumahnya kosong, semuanya dikunci. Gimana sih Odeng ini? Dia tuh ngerti hukum apa enggak sih? Jangan-jangan dia mau menipu kita. Jangan-jangan dia nggak mau bayar utangnya. Brengsek! Saya stres, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Lurah, silakan masuk. Silakan. Bapak dan Ibu ini benar-benar manusia dolim. Pak Lurah marah. Bapak dan Ibu ini menjual nama saya hanya untuk menyita rumah Odeng. Tapi ini belum seberapa. Saya datang ke sini mau kasih tahu. Istri Odeng, Lasmi, hampir mati di rumah sakit karena pendarahan berat. Kok Ibu tega? Orang yang baru melahirkan sudah disodorkan perkara yang mengguncang kejiwaannya. Bapak dan Ibu ini betul-betul tidak manusiawi. Ternyata Ibu lebih menghormati harta benda daripada keselamatan jiwa orang lain. Lurah, kami bisa bertindak apa saja kalau hak kami diganggu. Dan si Odeng itu sudah mengganggu keuangan kami. Apa yang terjadi pada keluarga si Odeng? Mau mati kek, mau hidup kek? Bukan kesalahan kami. Kalau Pak Lurah sampai menyalahkan kami, Pak Lurah akan kami tuntut. Dan asal tahu Pak Lurah, Pak Odeng menderita. Itu karena azab. Dia tidak mau membayar hutangnya. Dan Pak Lurah tahu, sayalah yang mengazab dia. Astagfirullahalazim. Ternyata mata hati kalian sudah dikabuti oleh setan materi. Pak Tarman masih bisa bilang azab. Kalian tidak mikir bahwa perilaku keji kalian ini bisa mendatangkan murka Allah. Kalah! Sudah keluar, pusing! Keluar!
tangan saya jadi gatal ini. Pergi! Assalamualaikum. Bu! Bu! Kenapa jadi gatal begini, Bu? Kenapa ini buku jadi gatal semua, Bu? Bapak! Pak, jangan digaruk. Ini pasti Bapak stres gara-gara si Odeng. Sekarang istirahat dulu. Nanti minum obat pusing, terus minum obat alergi. Bapak sih kalau makan ikan dikit aja, jangan banyak-banyak. Pasti gara-gara makan telur juga tadi pagi. Digaruk. Udah. Ibu, kenapa ini, Bu? Aduh. Ibu, Pak, jangan teriak-teriak dong. Bukan udah bilang dari kemarin, periksa ke dokter. Rasain akibatnya. Malu, Bu. Malu. Kenapa mesti malu sih kalau sakit? Aduh, gatel, Bu. Sekarang bagaimana, Pak Ustadz? Kain kapannya nggak cukup? Iya, Ustaz. Bener. Bau ini, Ustaz. Iya, Ustaz. Sabar. Agar jenazah bisa dikuburkan, kita terpaksa membungkusnya dengan tikar yang ada ini. Tolong dikerjakan, saya sama Pak Lurah mau mengurus almarhumah di belakang. Ya? Dan yang lain tolong bantu saya. Iya, siap. Ibu-ibu sekalian, kita jangan terlalu lama membiarkan jenazah tidak dikuburkan karena kain kafannya tidak cukup. Sekarang, kita terpaksa membungkusnya dengan tikar yang ada ini. Tolong dikerjakan, Bu, ya. Baik, Pak Ustadz. Terima kasih, Bu. Ya, Pasti karena mereka sering main timbangan. Setiap orang beli, pasti ditipu. Dikurangin timbangannya. Sekarang tanggung akibatnya. Mereka berdua kena azab. Astagfirullahaladzim. Sudah cukup. Apa manfaatnya kita berpanjang lebar untuk satu urusan yang tidak patut kita bicarakan hari ini? Apa? Sudah, ayo.